The Word of God. Bapak Ibu Saudara, kita akan sambung sharing kita tentang peperangan rohani. Kita akan belajar untuk mengerti apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan buat gerejanya. Oops, I'm sorry. Tolong dibukain laptop saya. Saya lupa saya pakai laptop baru dan saudara nggak ada screenshot, is it? Oh ada, sorry. Nggak bisa, oke, it's not working. Jadi kamu masuk dan saya screen supaya jemaat bisa ambil. Baik, saya baca ayatnya dulu sebelum kita belajar bersama-sama dari Efesus. Ya, minta maaf, teknologi terus belajar. Baik, Efesus pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar bersama tentang peperangan rohani. Pak Edi, boleh di-adjust, thank you. Terus kita belajar improve teknologi. Ya, baik. Oke. Sebentar ya, saudara. Thank you yang sabar di Zoom. Kita percaya kita juga setelah ini akan masuk dalam perjamuan. Maaf, Efesus pasal 6, maksud saya bukan 5. Efesus pasal 6 ayat 11, 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tolong Brother Hendra di-accept dulu kalau ada yang admit karena dia yang akan sharing screenshotnya dari udah di-admit? Oke, baik. Efesus pasal 6 ayat yang 11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia ini yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara orang Kristen kurang percaya yang namanya peperangan rohani. Haleluya. Bukan, haleluya. Baik. Oh, sepertinya belum saya email, sorry. Saya email dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, sabar ya. Banyak orang yang percaya belum mengerti atau tidak percaya sepenuhnya kalau ada peperangan rohani. Nah, peperangan rohani itu betul-betul nyata, Bapak Ibu Saudara. Peperangan rohani itu bukan cuma kebenaran firman yang ada di Alkitab, tetapi benar-benar kita akan alami di dalam hidup ini sebagai orang yang percaya. Sebab saudara-saudara, kuasa kegelapan selalu tidak suka jika umatnya sungguh-sungguh untuk mengikut dia, sehingga kuasa kegelapan coba untuk menghambat kita, kuasa kegelapan coba untuk menstop kita, untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, inilah yang dilakukan oleh iblis. Waktu saudara tahu bahwa di Ukraine banyak orang yang percaya, di Ukraine banyak orang yang cinta Tuhan, di Ukraine banyak orang yang mengasihi Tuhan, maka yang dilakukan oleh iblis salah satunya adalah menstop mereka sehingga mereka tidak lagi untuk sungguh-sungguh melayani, sudah saya kirim, untuk mereka tidak lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan gereja Tuhan di Ukraine kalau bisa stop. Dan padahal kita tahu bahwa gereja Tuhan yang ada di Ukraine adalah salah satu gereja yang terbesar di Eropa. Jemaat yang digembalakan Pastor Sunday oleh gereja hampir 200.000, saudara. Nah, tentunya kuasa kegelapan, roh komunis, roh keegoisan, roh yang bukan dari Tuhan, ingin menstop pekerjaan Tuhan. Apalagi saudara tahu kalau presidennya Ukraine orang Jewish, keturunan Israel, keturunan Abraham. Oleh sebab itu dia smart, makanya karena dia orang Jewish, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tentu kita nggak hanya belajar tentang hal ini, kenapa hal ini terjadi, kenapa hal ini Tuhan izinkan. Saya percaya memang banyak unsur politik di dalamnya, keinginan manusia dan sebagainya. Tapi saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi
kita harus mengerti ini adalah peperangan rohani. Ini adalah kuasa kegelapan yang coba ingin menjatuhkan kekristenan yang ada di Eropa. Saya percaya bahwa banyak orang Kristen yang di sana yang melakukan tugasnya dengan baik, menuai jiwa-jiwa, dan iblis gak suka. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara berkata, Pak Benny kok ngomongnya yang lain, gak sesuai dengan mungkin Kompas, CNN, Fox News. Saudara dengar kalau peperangan ini mungkin karena politik ini, politik ini, politik. Bapak Ibu saudara, saya bukan politikus. Saya bukan jenderal tentara yang belajar ABRI atau TNI dan sebagainya. But I'm the servant of the Lord. Saya ini hamba Tuhan. Jadi yang saya katakan tentang firman Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi yang terjadi, yang ada di Ukraine salah satunya adalah kita harus mengerti itu adalah peperangan rohani. Yang setuju katakan amin. Ya, kurang kencang. Katakan peperangan rohani. 1, 2, 3. Peperangan rohani. Haleluya. Problem Mas ya? Haleluya. Baik. Saudara, saya sharing dulu. Waktu saya mendengar pastor saya dulu sharing tentang peperangan rohani, saya nggak percaya. Saudara. Mana pernah Pak, mana ngerti, saya nggak tahu. Karena waktu itu 20 tahun yang lalu masih kurang Kristen yang baru. Saudara. Suatu saat saya melayani Tuhan, ingin mimpin, ya bukan ingin, dipercaya untuk mimpin pujian. 12 gereja gabung jadi satu, waktu itu KKR, dan saya harus mimpin pujian. Nah saudara, waktu saya sampai di Amerika tahun 2001, ada yang sampai di sini tahun 2001, tahun 2000, yang sampai Amerika lebih dari tahun 2000, angkat tangan. Wah, cilika saja ya, haleluya. Nah saudara, tahun 2001 saya sampai sini di Amerika, dan oleh kemurahan Tuhan waktu itu ada yang membelikan saya mobil. Nah jujur mobil saya bukan mobil buntur, saudara-saudara, lumayan baru, saudara. Toyota Corolla DX zaman itu kan lumayan, sekolah udah punya mobil. Nah saya nggak tahu, saudara, mobil itu baru 4 tahun, dari baru sampai 2 tahun. Tiba-tiba waktu kita mau mimpin pujian, mau melayani, mobilnya mogok macet, saudara. Saya ngomong, ini kenapa? Saya masih ingat, saya cek, kenapa? Saya masih ingat pastor saya ngomong peperangan rohani. Jangan-jangan peperangan rohani, betul saudara. Mobil Toyota ini kita tumpang di tangan. Dalam nama Yesus kita starter. Tiba-tiba mobilnya bunyi, gereng, jalan saudara. Dan saya jadi saksinya. 2-3 tahun setelah itu juga nggak pernah rusak. Rusaknya cuma sekali itu saja. Dan saya percaya itu karena kuasa kegelapan coba nyetop kami supaya nggak kami melayani, supaya kami nggak bisa melayani. Dan puji Tuhan, Tuhan hari itu tolong kami. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ada kuasa Yesus dahsyat. Saya nggak percaya. Kalau ada peperangan rohani, saya ceritain. Suatu saat kami satu tim dibawa masuk di pedalaman Kalimantan. Ada orang-orang Kalimantan di sini, orang-orang Dayak itu memang wow, ilmunya luar biasa, saudara. Kita mau KKR, jadi dari Kapuas, kota Kapuas itu kita masuk ke dalam, sungainya itu lebarnya 2 kilo, sampai sungainya itu bisa tinggal 20 meter, saudara. Yang merah-merah itu, sungai yang merah-merah warnanya di situ banyak buayanya. Saya sering lihat buaya, saudara. Naik kapal gitu, lihat belakang, wow buaya naik gitu, saudara. Jadi lagunya bertemu muka dengan muka, bukan dengan hanya Tuhan di pedalaman Kalimantan, tetapi juga dengan buaya, saudara. Nah, suatu saat kita mau berangkat KKR, saya nggak percaya nih. Orang kota ya, maaf, maksudnya dari kota, saya juga orang desa. Mana ada sih peperangan rohani, mana ada sih. Kita jalan tuh, saudara, kehujanan. Saudara tahu kehujanan? Kehujanan ini cuma 4 kali 4 meter, saudara. Satu tim tuh jalan kehujanan. Sana tuh kering, saudara. Nah, kalau saudara nggak percaya peperangan rohani, saya nggak tahu mau explain gimana. Kita sedang mau masuk ke gereja, saudara tahu penggorengan, wajan itu bisa naik di atas bumungannya gereja, muter-muter, saudara. Wow, keren banget ini. Wah, kalau ada zamannya itu Facebook, saya langsung live, gitu, saudara. Tapi nggak ada sinyal, saudara. Kita lagi nyanyi nyembah, ada teman kita namanya Rosa Singer, lagi nyanyi nyembah, tidak, loh kenapa? Di jendela dia lihat buaya putih semua. Mana ada buaya putih di sini, saudara-saudara? Jadi so scared, saudara. Karena waktu itu
Kita masuk di daerah yang sangat dalam, pedalaman Kalimantan, dan yang percaya itu cuma sekitar 7 orang. Tapi kita KKR di sana, saudara. Wow, memang berat pedalaman alamnya. Kita KKR, puji Tuhan hari itu yang kumpul hampir 200-300 orang. Karena mereka berkata, oh ada orang dari Jakarta, ada orang dari Surabaya. Itu sepertinya orang dari planet mana gitu, saudara. Jadi mereka semua kumpul, saudara. Mereka didoain. Dan puji Tuhan ada seorang ibu yang sakit kanker, kita doakan. Besoknya dibawa ke puskesmas terdekat, kankernya disembuhkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ada seorang bapak juga, saya sudah nggak tidur 2 bulan. Saya nggak tidur 2 bulan. Mereka berkata katanya ada roh nenek moyang yang mengganggu dia. Dan hari itu kita doakan, kita tumpangi tangan, kita olesi minyak urapan. Sejak saat itu dia tidur nyenyak. Dan puji Tuhan bukan tidurnya bablas, besoknya juga bangun. Dan akhirnya percaya Tuhan dan dia menjadi pelayan Tuhan. Mengasihi dan melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dan saya tanya gini sama teman saya. Kalau di sini mujizatnya kok gampang ya? Kalau di pedalaman mujizatnya kok gampang ya? Kalau di kota besar kok kayaknya berat banget gitu. Dan satu saya belajar Bapak Ibu Saudara. Di mana ada tantangan besar, berarti di situ ada mujizat yang besar. Di mana ada tantangan, begitu kami menginjil KKR di pedalaman begitu sulit, saudara. Masuk itu harus 3-4 hari sampai sana. Maaf saya pulang Surabaya, itu maaf saya ngaku aja, saya sakit kulit, saudara. 6 bulan nggak sembuh, saudara. Kenapa? Mandi 2 bulan di air sungai. Kalau zaman dahulu memang sungainya bersih, tapi zaman now, sungainya udah kayak kolam susu, saudara, air susu coklat, karena mereka juga tambang emas, cari emas, jadi digali semua, saudara. Jadi airnya coklat. Sementara saya mandi di sana, ternyata 50 meter di sana ada kerbau juga yang mandi bareng-bareng, saudara. Tapi daripada nggak mandi, ya wes mandi aja, saudara. Begitu sulit. Tetapi semakin sulit, semakin besar mujizatnya. Semakin sulit tantangannya, puji Tuhan. Semakin besar karya Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengingkari saudara, Pak Beni hari-hari ini masalahnya kok semakin sulit, peperangan rohani. Hari-hari ini kok kayaknya semakin sulit pergumulannya. Saya percaya itu peperangan rohani. Dan kalau saudara tidak menyerah, saudara terus percaya kepada Tuhan, saudara terus berharap sama Tuhan, masalah besar, mujizatnya lebih besar lagi. Masalah besar, kuasanya lebih besar lagi. Jangan menyerah, jangan give up, karena Tuhan hendak melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Jangan begitu menghadapi masalah besar, aduh kok besar lah. Lebih baik nggak melayani Tuhan, lebih baik nggak ke gereja lagi, lebih baik saya mundurlah kayak dulu saja. Bapak Ibu Saudara, justru Tuhan izinkan masalah besar ada di hidupmu untuk melatih imanmu. Untuk engkau melihat bahwa Tuhanmu yang besar sanggup melakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu, mari percaya kepada Tuhan yang besar. Mari berharap kepada Tuhan yang besar. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan yang besar. Karena Tuhan yang besar pasti akan melakukan perkara yang besar. Kalau kita mundur, kita akan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kemampuan manusia sendiri. Karena kita pasti akan gagal, frustrasi dan kecewa. Karena hari-hari yang sulit ini, kita nggak mampu, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita perlu Tuhan lebih dari segala-galanya. Katakan amin. 1,5 juta orang mengungsi dari Ukraine ke Polandia. Harga minyak $5 sekarang di LA. Inflasi 1,5. Kargo macet itu Saudara. Ya di daerah LA di terusan apa bro namanya? Nah, itu nggak boleh masuk, hingga sulit saudara. Ekspor impor semua macet. Kalau saudara dapat Indomie kuah, tolong kasih tahu saya. Haleluya. Kita sekarang nggak dapat Indomie kuah karena ekspornya nggak bisa masuk. It's so hard. It's so hard, Pak Beni. Ada yang ngomong it's so hard. Life is so hard. Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita tahu kekuatan kita terbatas. Kita butuh Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Oleh sebab itu saya bersyukur kalau Anda minggu pagi, hari yang pertama, the first day of the week, saudara cari Tuhan.
Senangkan hatinya Tuhan. Saya percaya the rest of the week, minggu ini ada berkatnya Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. The PowerPoint please. Thank you. Nah, hari ini kita akan belajar peperangan rohani. Ini gambar yang luar biasa. Yang kiri pasukan Ukraine, yang kanan pasukan Rusia. Saya pakai image supaya saudara ada yang suka gambar. Saudara, secara matematika, Rusia 5-6 kali lipat lebih besar dari Ukraine, kekuatannya dan sebagainya. Dan Rusia berkata, dalam waktu 2 hari, intelijen, estimate, planning semua dalam waktu 2 hari, Ukraine pasti bisa dikalahkan. Itu prediksi mereka. Sampai hari yang ke-7, ke-8, mereka sempat berharap ada terobosan, tetapi enggak juga. Sampai hari yang ke-8, masuk capital city aja enggak bisa. Bahkan 6.000, ini intelijen berkata 6.000 tentara Rusia, termasuk jenderalnya, meninggal. Dan Putin harus mengirim 1.000 lagi tanknya, karena tank-tanknya sudah hancur lebur di Ukraine. Pastor Igor dari Ukraine di network kami sharing, mereka nggak tahu. Waktu rudal-rudal itu diluncurkan, saya ada SMS-nya. Saudara, rudal-rudal diluncurkan oleh Rusia itu nggak landed, so. Terbang ke udara, nggak tahu hilang kemana, so. Mereka bingung, so. Tentunya orang Rusia yang bingung. Saudara, apa yang terjadi? Banyak umat Tuhan di Ukraine yang sedang berdoa. Dan pertolongan Tuhan itu sempurna bagi orang-orang yang berharap. Banyak mujizat. Saya nanti tunjukkan gambar-gambarnya. Mujizat-mujizat yang terjadi di Ukraine. Saudara. Karena ini hot topic. Nah, saudara, apa yang terjadi? Mari kita belajar. Perjuangan kita bukan melawan Putin, saudara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Itu kata Efesus. Jadi, percayalah, next berikutnya, kan sudah dibaca tadi. Nah, bukan lawan dia, saudara. Lihat itu, ada apartemen, kalau nggak salah 24 tingkat apartemen dibom, hancur, saudara. Banyak orang yang meninggal di sana. Padahal, maaf, janjinya dia, kita nggak akan serang penduduk. Kita nggak akan serang fasilitas-fasilitas rakyat. Kita nggak akan serang orang-orang sivil. Kita cuma serang tentara saja. Tapi kenyataannya hari-hari ini, karena mereka nggak tahu tentaranya Ukraine ada di mana, sembunyinya di mana, maka tentara Rusia menyerang, saudara-saudara, markas-markas atau tempat-tempat sivil, saudara-saudara. Jadi banyak penduduk yang meninggal. Saudara, saya percaya itu bukan karena Putin, karena bukan satu orang, tetapi roh yang ada di dalam hidupnya. Roh yang menguasai hidupnya, roh kesombongan, roh ketamakan, roh yang ingin membunuh, saudara. Sehingga hari-hari ini banyak civilian yang menjadi korban. Oleh sebab itu saya sangat percaya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi penghulu-penghulu di udara. Ya, roh komunis mungkin, roh egois mungkin, roh yang ingin meninggikan diri, roh kesombongan. Itu yang terus kita harus perangi. Sebab kita percaya Tuhan pasti menang, rohnya pasti berkuasa dan mengalahkan. Apa yang terjadi? Next slide. Nah, ini gambarnya. Saudara, yang di tengah itu prajurit Rusia yang nangis karena masuk di rumahnya orang Rusia, kelaparan dikasih makan. Ceritanya ini begini. Di Ukraina banyak orang-orang Jewish, orang-orang Israel dan orang Kristen itu pintar. Jadi sign-sign jalan-jalan itu dirubah, saudara. Contoh, mungkin biasanya sign-nya tuh center city ke kanan, dirubah ke kiri. Jadi tank-tanknya mereka tuh kesasar, mobil-mobil tempurnya mereka kesasar. Nah, begitu kesasar masuk ke desa-desa, habislah bensinnya di sana, saudara. Kelaparan. Akhirnya mereka keluar dan apa yang terjadi? Disitulah mereka bertemu dengan
orang-orang Kristen, orang-orang Ukraina yang mengasihi mereka. Mereka nggak ditembak, justru dikasih makan. Dan salah satu temannya itu langsung telepon mamanya di Rusia, dia nangis. "Ma, ngapain aku di sini? Mereka bukan orang yang bersalah, mereka nggak salah apa-apa." Malah dia ngomong, "Kayaknya Putin yang ngirim kami ke neraka," katanya saudara. Saya sangat percaya kasih itu menutupi pelanggaran. Dan kasih dan damai itu selalu akan mengalami kemenangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kasih Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi di sana. Karena ada orang yang berdoa. Lanjut. Nah, sepertinya perangnya adalah Goliat dan Daud. Karena Rusia begitu besar dan dan Daud mungkin begitu kecil. Bukan sebenarnya kecil. Tapi ingat, waktu kita berjuang bersama dengan Tuhan. Saudara tahu yang begini nggak jelas. Itu di tengah salju yang tebal. Orang-orang Ukraina berlutut, berdoa. Minta anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan turun tangan, nggak ada perkara yang besar yang Tuhan nggak bisa selesaikan. Dan saya sangat percaya, saya nggak ngomong politik. Tapi saya percaya perang ini akan berakhir. Dan Tuhan akan dimuliakan. Ukraina akan dilawan Tuhan. Dan banyak orang berkata, wow, bagi dunia Rusia superpower, bagi dunia Rusia punya banyak nuklir, bagi dunia mereka nomor 2 setelah Amerika, Ukraina kecil sama Indonesia dia kalah sebenarnya. Tapi maaf, ini bukan masalah adu otot manusia, tetapi peperangan rohani. Karena banyak orang-orang Ukraina yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka Goliat pasti dikalahkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dan maaf, kita nggak perang tank lawan tank. Justru waktu prajurit datang, kita mengasihi, mereka mengasihi dan memberi makan. Sehingga sekarang rumor ini antara tentara Rusia, mereka banyak yang sudah nggak mau disuruh perang. Mereka berantem sendiri. Bahkan ada yang sabotase. Menembakin teman-temannya sendiri, menembakin pasukannya sendiri, menembakin mobilnya sendiri. Karena mereka tahu kalau mereka di Ukraina itu dengan maksud yang salah, dengan tujuan yang salah. Saya percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Menghadapi Goliat, sedanya doa andalin Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dengan dahsyat. Next. Saudara-saudara, kita belajar dari Yosua. Saat menghadapi peperangan rohani, apa yang kita lakukan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Makanya kita tadi nyanyi tenang. Bersama dengan Tuhan tenang. Yosua harus melewati yang namanya sungai Yordan. Waktu dia percaya sama janji Tuhan, sungai Yordan terbelah. Yang mustahil dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Saudara jangan takut dan khawatir. Jangan gerusa-gerusu. Ini pesan Tuhan buat kita. Apapun yang terjadi tetap tenang. Mari bersama-sama katakan tenang. 1, 2, 3. Tenang. Kasih tahu kanan kiri bilang tenang. Masih ada Tuhan. God is in control. God is in charge. Ya, salam kanan kiri bilang tenang. Tenang. Ada inflasi, tenang. Harga beras naik, tenang. Cari minyak sulit di Indonesia, tetap tenang. Bapak Ibu dari Indonesia, tenang. Jangan gegabah, jangan ambil keputusan yang sembrono. Sebab apa? Waktu kita andalkan Tuhan, kita akan kuat dan teguh. Bersama dengan bangsa Israel, Yosua menyeberangi sungai Yordan. Karena apa? Dia kuat dan teguh hatinya, imannya kuat dan teguh. Nggak takut dan tawar hati. Next, PowerPoint. Apa yang dilakukan? Bapak Ibu Saudara, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kata firman Tuhan. Yosua pasal 2 dan 3. Nah itu Presiden Zelensky kasih tahu itu maaf saudara-saudara, petunjuk jalan. Nah itu ceritanya yang tadi saya sharing, bahwa petunjuk jalan sekarang di Ukraina semua dirubah semua, dikacaukan supaya makanya saudara dengar banyak tentara atau mobil-mobilnya pasukan Rusia kesasar kemana-mana karena dikacaukan saudara. Waktu kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, nggak ikut firman Tuhan, maka kita akan kesasar. Nggak ada pertolongan dan we are in dangerous situation.
Ayo lempeng saja katanya orang Jakarta, ikut Tuhan saja. Bisnis-bisnis yang lempeng saja ya. Kita melayani yang lempeng saja, hati kita harus murni, lurus saja, lurus ya. Lempeng bukan kenceng ya saudara ya. Saya dengar katanya orang Surabaya, gimana rumah? Pokoknya tuh lurus terus kenceng. Orang Jakarta ngomong kenceng. Nah, kenceng lah nabrak, saudara. Kenceng tuh lurus ya, itu katanya orang Surabaya. Tapi orang Jakarta bilang lempeng saja. Mereka katakan lempeng saja. 1, 2, 3, lempeng saja. Kalau ditawarin, oh ini ada bisnis yang bagus, ya berangkat naik Greyhound dikasih ya bonus $10. Nanti ke sana dikasih buffet. Setelah itu kamu bisa dapat ribuan kalau bisa ya. Tapi kamu harus keluarkan sedikit doang. Ngapain tombol? Jangan percaya, lempeng saja ikut Tuhan. Andalin Tuhan, katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Jadi terus mengandalin Tuhan aja. Lanjut terakhir. Setelah itu kita selesai. Perkatakan firman Tuhan. Siang dan malam. Percaya janjinya. Aku diberkati, aku dilindungi, aku dikasihi. Aku mengalami kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu terus kita ngajarin jemaat, termasuk kami, untuk cinta Tuhan. Kok kayaknya Pak Beni hidupnya di awan-awan, cinta Tuhan terus, mengasihi Tuhan terus, mengasihi Tuhan terus. Ini loh bonusnya Saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan sanggup atau bisa atau menunjukkan bagaimana saudara disenangkan oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menyenangkan saudara. Orang lain nggak tahu gimana menyenangkan saudara. Tapi Tuhan ngerti bagaimana memberkati dan menyenangkan saudara. Jadi hari-hari pesan Tuhan, senangkan hati Tuhan, kasihi Tuhan, maka Dia akan bisa menyenangkan hatimu dengan apa yang kau mau. Katakan amin. Ini pesan Tuhan dari gembala pembina kita, Pastor Niko. Ada yang protes, anak-anak muda kita namanya ada, kita kemarin ada namanya set frekuensi, ya, artinya kita diskusi, kita panggilnya Opa Niko. Opa Niko, kok kayaknya Opa Niko tuh hidupnya doa, nyanyi, nyembah Tuhan, apa nggak nikmati, apa nggak jalan-jalan. Opa Niko, ya saya mancing juga. Saya juga ya pergi kemana dan sebagainya. Kok kayaknya seperti maaf biksu, pokoknya doa terus di menara doa. Nah, Opa Niko ngomong begini yang ini Pastor Niko ngomong begini yang saya mau belajar. Kalau kita senangkan Tuhan terus, Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hidup kita. Mungkin bagi kita kesenangan kita sesuatu orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan kepada saudara-saudara dan kita semua cita kita senangkan. Saya nggak tahu, mungkin kesenangan saudara rumah yang sederhana, bagus, layak. Mungkin kesenangan saudara mobil, saudara kan dikasih murah. Mungkin kesenangan saudara dapat green card. Mungkin kesenangan saudara, maaf, dapat pasangan hidup yang cinta Tuhan. Mungkin kesenangan saudara apa? Saya nggak tahu. Jalan-jalan, vacation. Saudara, gini loh, saya percaya. Kalau kita cari Tuhan, senangkan hatinya lebih dari segala-galanya. Semua akan ditambahkan kepada kita orang yang percaya. Hamba-hamba Tuhan juga, saudara-saudara, beberapa teman-teman saya mudah lolos ya mungkin hamba-hamba Tuhan itu. Yang dia senang adalah mungkin bisa khotbah, keliling, kota demi kota, bangsa demi bangsa. Nah, yang kita harus lakukan, senangkan hatinya. Senangkan hatinya, maka Tuhan akan sanggup menyenangkan hati kita. Artinya Tuhan tidak setia. Waktu kita memberi, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan setia dan adil. Saya nggak tahu, mungkin saya berkata, Pak, saya pingin ini, Pak. Saya nggak pingin rumah, Pak, saya nggak pingin mobil, tapi saya pingin dapat green card. Tuhan tahu loh isi hatimu. Pak, saya punya keluarga yang besar, saya ingin kalau keluarga besar saya datang dari besar, kita punya rumah sebenarnya, it's nothing wrong with that, nggak salah. Dan Tuhan akan berkati saudara. Tapi kita percaya kalau kita senangkan hatinya Tuhan, Tuhan beri yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Saudara mungkin, Pak, saya ingin ngajak keluarga saya vacation, Pak, ke Hawaii. Kan kami kerja berat, kami sulit,
Nothing wrong, kita nggak salah, saudara. Dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan saudara. Saya percaya, kalau saudara senangkan hatinya Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. He made everything beautiful in His time. Katakan amin. Yang masih single, ya haleluya. Saudara, Tuhan, aku ingin Tuhan, dia cantik, dia kaya, dia citizen, dia semua. Tuhan ngomong, I know what you need, but give the best to me. Give the best to me, and I know how to give the best to you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saudara, kenapa saya selalu ngomong memberi yang terbaik? Karena saya sadar tubuh dan darah Kristus adalah refleksi, contoh bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memberi yang separuh-separuh. Bahkan Bapa mengirim Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itu dia kirim yang terbaik, anaknya yang tunggal. Bapak nggak pernah bilang, malaikat, kat, kamu turun, mati di kayu salib untuk menebus manusia. No. Yang dikirim bukan malaikat. Kalau di kat itu bukan peluncur, bukan benteng, tapi ster, the best of the best. Anaknya yang tunggal mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara, karena kasihnya, karena dia mengasihi kita, maka dia mau memberi yang terbaik untuk kita. Nah, hari ini saya mau saudara mengerti semua bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi orang-orang yang sungguh memberi yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Mari kita balas kasihnya dengan memberi hidup kita, dengan memberi segalanya untuk kemuliaan nama. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi kami, sehingga sakit, penyakit, dan malapetaka tidak menimpa kami. Agar perlindungan darah Yesus sempurna menutup kami semua, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, kami layani, yang bertanya dalam nama kami. Perlindungan-Mu sempurna, kami semua sehat, kuat, tidak ada yang sakit, diberkati, tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal yang baik di dalam Tuhan. Kami juga memberkati kota kami, Philadelphia dan Amerika. Shalom, biarlah damai, sejahtera, sukacita memerintah di kota ini. Pandemi COVID-19, resesi ekonomi global, inflasi, kami berdoa di dalam nama Yesus, diam, tenanglah, terjadi pemulihan, kesembuhan, karena mujizat Allah Pentakosta ketiga terjadi di Philadelphia dan Amerika. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang datang setia pagi hari ini. Biarlah penyertaan kasih karunia anugerah Tuhan menyertai hidup mereka di sepanjang minggu ke depan. Mereka alami kemenangan. Haleluya, karena Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapak buat hari ini, hadirat-Mu, lawatan-Mu, firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita, siap terima berkat firman. Jika saudara percaya, katakan amin. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati anak cucumu, diberkati masa depanmu. Sekarang cepat angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari hasil Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.